Horas, 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 Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah hadir kembali. Kali ini kita akan menganalisa, mengulas ya, bahwa yang melihat katanya pelemparan batu pengejaran terhadap Vina dan Eki ya di jembatan Talun itu ada 3 kan ya di sekitar lokasi itu, AF, Dede dan Liga Akbar ya. Sebenarnya kan selalu saya katakan itu ya, pekerjaannya Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang telah membentuk tim sus yang terdiri dari Irwasum lah, Kabareskrim lah, Polda Propam lah ya, Kadif Propam ya, tahun 2024 Juni itu atau Juli ya, Juni itu kan gampang sekali ya, tinggal mengkonfrontasi Rudiana, AF, Dede, Liga Akbar. Itu gampang sekalinya mereka melakukan itu. Tetapi sampai sekarang tim susnya itu pun entah apa hasilnya ya, cuma surat tugas saja mungkin selesai gitu. Sampai PK ini ditolak, nggak ada hasilnya gitu. Apa hasilnya gitu loh ya. Sudah sering saya katakan ya, sebagai pejabat publik pengguna anggaran yang akan 126 triliun ini ya, Kapolri ini nggak ada hak untuk bungkam gitu loh, karena kalian dibiayai rakyat gitu ya. Nggak ada hakmu untuk bungkam. Mana hasilnya tim susmu itu gitu loh. Padahal pekerjaanmu gampang sekali ya sebenarnya gitu loh. Mentang-mentang kau menjadi Kapolri ya, jadi seolah-olah teriakan rakyat kau anggap nggak ada ya. Sebentar lagi juga kau nobody-nya, kau pensiunan paling ya, jadi rakyat biasa. Kan kalau sistem buruk seperti ini kau tinggalkan, kau wariskan sebagai di institusi, suatu saat juga keturunanmu bisa menjadi korban ya. Itulah makanya berikan warisan yang baik supaya keturunanmu nanti tidak menjadi korban rekayasa juga gitu loh. Ini kan seolah-olah keturunanmu nanti nggak bisa menjadi korban rekayasa semacam ini ya, bungkam kau gitu loh. Suatu saat akan mengenai diri kalian ya, polisi-polisi yang suka rekayasa itu gitu loh. Makanya sebagai Kapolri benahi ini kalau mampu, kalau enggak ya mundur ya. Inilah sekarang kita baca Liga Akbar yang salah satu saksi kunci yang katanya melihat pengejaran pelemparan batu ya, kalau nggak salah itu. Dan dia katakan itu dari Rudiana gitu loh. Pada saat PK kemarin di persidangan PK yang lalu. Bayangkanlah ini. Ya Rudiana dan Rudiana lagi. DPO-nya juga dari Rudiana. Terus Liga Akbar juga dari Rudiana kesaksiannya. Dede juga dari Rudiana. Dan Rudiana ini powerful, untouchable bagi Kapolri ini. Kan luar biasa. Yang Kapolri mungkin Rudiana ya, bukan Listio Sigit. Oke, kita baca dulu pengakuannya Liga Akbar ini bahwa dia memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 yang lalu ya. Oke, kita baca dari Detik. Lanjut. Dari Detik News. Pengakuan Liga Akbar di sidang PK Sakatatal soal kasus Vina Cirebon. Liga Akbar dihadirkan menjadi saksi dalam sidang PK yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal. Diketahui, Liga Akbar sendiri merupakan teman dari korban Eki. Sidang PK yang diajukan Sakatatal itu digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Cirebon, Selasa 30 Juli 2024. Sidang yang digelar hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Rizka Yunia bersama dengan 2 hakim anggota, Galuh Rama Esti dan Justisia Permatasari. Liga Akbar yang diketahui merupakan teman korban Eki dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Liga Akbar mengaku tidak mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh korban Vina dan Eki. Hal itulah yang kemudian membuat Liga Akbar mencabut keterangan saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian. Nah, jadi pada saat di tanggal 30 bulan Juli ya 2024, Liga Akbar ini mengatakan di persidangan PK Sakatatal ya, ia tidak mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh korban Vina dan Eki ini ya. Jadi dia cabut keterangannya. Nanti kita baca keterangannya di saat di keputusan PN Cirebon 2017 ya. Oke, lanjut.
Awalnya, kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui oleh Liga Akbar terkait peristiwa yang dialami Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Menanggapi pertanyaan itu, Liga Akbar lalu menjawab dengan menyatakan tidak mengetahui apa yang dialami oleh Vina dan Eki. Sebab saat kejadian, Liga Akbar mengaku sedang berada di depan SMA Negeri 4 Cirebon. Sementara korban Vina dan Eki, keduanya ditemukan tewas di flyover Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saudara Liga Akbar, apa yang saudara ketahui tentang kasus tersebut sebelum saudara mencabut laporan? Mulai dari tanggal 27 Agustus malam, jam 22 WIB. Apa yang saudara ketahui? Dan saudara ada di mana pada saat itu? Tanya kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas. Waktu tanggal 27 malam itu, saya ada di warung SMA 4. Di situ dari sore jam 4 sampai jam 11 malam. Kalau keterangan dulu kan seolah-olah saya ada di situ, lokasi kejadian. Tapi sebenarnya saya tidak di situ dan tidak tahu kejadiannya, jawab Liga Akbar. Jadi Kemudian, menurut Liga Akbar ketika ditanyakan pengacara Sakatatal Farhad Abbas, ya dia ada di warung SMA 4 mulai dari jam 4 sore ya sampai jam 11 malam. Keterangannya tahun 2016 ya, 2017 ya. Dia seolah-olah ada di situ di lokasi kejadian terjadinya pengejaran itu ya. Padahal dia tidak ada di situ dan tidak tahu kejadiannya. Oke, lanjut. Kemudian, Farhad kembali melontarkan pertanyaan kepada Liga Akbar, mengapa ia mau memberikan kesaksian terkait kronologi kejadian yang dialami Vina dan Eki. Padahal, Liga mengaku tidak berada di lokasi kejadian. Kenapa bisa saudara yang dipilih menjadi saksi? Siapa yang mengarahkan saudara menjadi saksi? Tanya Farhad. Saya tidak mengerti. Saya diminta oleh Pak Rudiana waktu itu, jawab Liga Akbar. Diketahui, Liga Akbar sendiri merupakan salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon yang telah mencabut keterangannya. Adapun keterangan yang ia cabut adalah terkait dengan kronologi kejadian yang menimpa Vina dan Eki. Saya sudah mencabut keterangan karena faktanya memang saya tidak ada di lokasi kejadian, ucap Liga Akbar. Nah, itulah ya, padahal sebenarnya tadi itu ya, gampang sekalinya pekerjaan tim susnya bentukannya dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, konfrontasi Rudiana, Aep, Dede, Liga Akbar, selesai. Gitu, ya. Kan gampang ya. Itu teknik the devil is in the detail gitu. Bagi orang yang berbohong, itu tanyakan aja hal-hal detail itu. Pasti inkonsisten, kan gampang itu, pasti mereka sudah paham lah penyidik itu ya. Tapi inilah ya, karena Rudiana ini ya aktornya, ya sutradaranya ya, dia yang menggiring Liga Akbar. Setidaknya itu dari kesaksian Liga Akbar. Dede juga begitu. Berarti tinggal si Aep gitu loh. Katanya unus testis, nullus testis. Ya, kalau satu saksi bukan saksi. Satu saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain bukan tidak memiliki nilai pembuktian, katanya yang sering saya dengar di TV-TV atau yang saya baca. Terus kalau tinggal si Aep ininya ya, dan tidak didukung oleh bukti lain ya, jejak digital, video CCTV, sperma, DNA sperma siapa karena ada pemerkosaan bergilir, ya ini kan berdiri sendiri berarti kesaksian Aep ini gitu loh, Listio Sigit Prabowo ya. Kalau satu saksi itu bisa nggak berdiri sendiri, dianggap kebenaran nggak tanpa didukung oleh scientific evidence, gitu loh. Padahal itu bertentangan juga, kesaksiannya Aep itu bertentangan dengan scientific evidence berbasis ekstraksi SMS. Almarhum Vina masih SMS ke temannya Widi, 22 14 10 UTC plus 7. Artinya apa? Dalam rentang waktu yang diduga terjadi rangkaian pelemparan batu, penusukan bambu, pemukulan pakai bambu, pakai tangan kosong, penusukan pakai samurai, pemerkosaan bergilir, itu kan di situ 21.15 sampai 22.30. Tetapi ada SMS di sini oleh almarhum Vina. Logis nggak itu?
kesaksiannya Aib itu yang tidak didukung oleh scientific evidence. Padahal ada di situ ekstraksi SMS. Aduh, parahnya bah. Gampang sekali pekerjaan ini, dan Anda harusnya ya Listio mengaku salah lah. Sebagai kepala pimpinan komando tertinggi harus berani mengambil tanggung jawab bahwa kami salah. Tanggung jawab saya. Oleh karena itu kami akan hukum ini orang-orang yang memberikan keterangan palsu, dan kami sendiri yang akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Karena ini keterangan palsu inilah yang menyebabkan ketujuh terpidana itu, dan 8 ya, Saka Tatal ya, seumur hidup yang 7 terpidana, 8 tahun untuk Saka Tatal. Jadi kan segampang itu. Kalau kau melakukan itu, Listio Sigit Prabowo, maka kau akan mendapat respect setidaknya di ujung karirmu. Ya, tetapi kau sampai saat ini memilih bungkam, padahal kau tidak punya hak bungkam sebagai pejabat publik, pengguna anggaran ratusan triliun dari keringat rakyat ya. Oke, kita akan bacakan apa sih detailnya kesaksian dari Liga Akbar tahun 2017 ya, persidangan 2017 yang dikutip dari keputusan PN Cirebon. Oke. Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot bin H. Ahok Warhok di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, saksi janjian dengan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki melalui SMS untuk bertemu di Taman Kota Cirebon. Bahwa sekitar 1945 WIB, saksi pergi menuju Taman Kota, alun-alun Cirebon, dan sekitar jam 20.15 WIB, saksi bertemu dengan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina, dan saksi mengobrol-ngobrol sambil merokok bersama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Nah ini ya, jadi pointernya adalah tadi ya keterangannya dia waktu PK 2024 ya, tanggal 30 Juli 2024 ya. Dia ada mulai jam 4 sore katanya, jam 4 sore di warung Sema 4 Cirebon sampai jam 11 malam. Tetapi keterangannya di sini ya, dia sekitar 19.45 gitu loh. Tidak ada ya warung Sema 4 di sini, malah dibilang ke Taman Kota Alun-Alun Cirebon ya. Nggak tahu kalau SMA 4 itu di depan Taman Kota Alun-Alun, saya nggak tahu. Nah, di sini kan sudah tidak bersesuaian ini antara keterangan di PK 2004 dengan kesaksian dia yang dikutip di keputusan PN Cirebon tersebut. Dan dia mengaku ya, Liga Akbar itu ini digiring oleh Rudiana ini, ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana ya. Oke, lanjut. Bahwa Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina adalah sepasang kekasih. Bahwa kemudian sekitar 30 menit tepatnya jam 20.45 WIB, Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina meminta saksi untuk mengantarnya pulang ke rumah di Arunsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bahwa kemudian saksi mengantar Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina. Saksi menggunakan sepeda motor Mio warna hitam, sementara Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca. Bahwa malam itu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki mengenakan kaos lengan panjang, sedangkan saudari Vina menggunakan jaket bertuliskan XTC. Nah inilah ya keterangan dari Liga Akbar yang digiring ya oleh Rudiana ya. Dia dibilang mengantarkan pulang gitu, padahal tadi di 2024 di PK-nya ya dia mulai dari jam 4 sore ya sampai jam 11 malam ya nongkrong di SMA 4 di warung SMA 4 Cirebon itu ya. Tidak ada dia mengantarkan kedua korban tersebut ya. Oke, lanjut. Bahwa pada saat saksi melintasi Jalan Perjuangan Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di depan SMP Negeri 11, sekitar jam 21.15 WIB, ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol dan melempari saksi dan Muhammad Rizky Rudiana
alias Eki dan saudari Vina dengan menggunakan batu sambil berteriak, "Oi, woi!" Lalu, saksi dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina kabur karena dikejar oleh mereka dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa ketika dikejar, saksi belok kanan ke gang sebelah sekolahan MAN, Madrasah Aliyah Negeri 2, sedangkan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina terus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut. Nah inilah tadi ya keterangan yang dicabut ya, bahwa ini adalah keterangan yang digiring oleh Rudiana, kata Liga Akbar gitu loh. Jadi ini kejadian ini ya tidak ada gitu loh menurut Liga Akbar. Makanya tinggal dikonfrontasi aja gitu loh, Rudiana, Aep, Dede, Liga Akbar, selesai ini kasus. Oke, lanjut. Dan saksi tidak tahu lagi setelah itu bahwa saksi mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengejar saksi, diantaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM, dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC, tapi sekarang tidak aktif lagi, dan Suprianto. Namun, terhadap Suprianto, saksi hanya mengenal wajah. Kalau namanya, saksi baru tahu setelah diberitahu pihak kepolisian saat saksi dimintai keterangan. Bahwa saksi bukan anggota ekstasi, tapi saksi pernah diajak Muhammad Rizky Rudiana alias Eki almarhum berkumpul dengan anggota ekstasi. Bahwa dari pengejaran tersebut, saksi langsung pulang ke rumah dan berdiam di rumah selama 25 menit. Setelah itu keluar lagi berkumpul bersama teman-teman di depan SMA Negeri 4. Jadi itulah ya, dari proses ini keterangan-keterangan ini adalah hasil penggiringan oleh Rudiana ya, itu menurut Liga Akbar. Jadi dia tidak ada mengantar pulang Eki dan Vina, tidak ada melihat pelemparan batu, peneriakan woi 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 gitu. Terus tidak ada dia pulang ke rumah 25 menit baru keluar lagi kumpul di SMA Negeri 4 ya, karena dia mengatakan di 2000 itu palsu gitu loh. Keterangan itu palsu bahwa dia jam 4 sore, mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam ya di warung SMA 4 itu gitu loh. Tidak ada kejadian-kejadian ini. Aduh, Oke, lanjut. Bahwa ketika sedang bersama teman-teman, saksi mendapat telepon dari teman yang mengabarkan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina mengalami kecelakaan dan sekarang berada di RSUD Gunung Jati. Bahwa kemudian sekira pukul 23 WIB, saksi bersama teman-teman pergi menuju RSUD Gunung Jati dan melihat Muhammad Rizky Rudiana alias Eki di kamar jenazah. Bahwa saksi melihat kondisi Muhammad Rizky Rudiana alias Eki mengalami luka di kepala, tangannya patah, dan pipi kanannya bengkak. Sedangkan saudara Vina tangannya patah, luka di mulut dan di wajah. Bahwa ketika saksi berada di kamar jenazah, teman saksi yang bernama Lutfia Habib Dinata mendapat pesan BBM dari terdakwa Rivaldi alias Ucil yang mengatakan, "Mampus, Eki mati," dan diperlihatkan kepada teman-teman saksi lainnya. Nah, kalau ini nggak tahu ya disangkal atau tidak, atau ini diekstraksi oleh pihak Polda Jabar atau tidak ya, BBM message ini ya, Blueberry message ini, "Mampus Eki mati," apa benar dari Rivaldi alias Ucil ya. Jadi nggak tahu ini disangkal pada saat persidangan tahun 2024 PK 2024 atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ekstraksi SMS saja tidak dibuktikan, dianalisa di persidangan dari almarhum Vina ke Widi, terus HP dari almarhum Eki juga tidak diekstraksi, ya sangat mungkin kalau ini tidak juga diuji dan dianalisa di persidangan. Oke? Bahwa terhadap BBM tersebut, saksi tidak dibalas karena saat itu saksi tidak menghiraukannya. Dan sekarang BBM tersebut saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan saudari Lutfia Habib Dinata. Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki sejak bulan April 2016 dan saudara Vina dikenalnya sejak bulan Juli 2016. Oke ya. Kira-kira sampai di sini. Jadi itulah ya
keterangan dari Liga Akbar sudah kita bacakan ya, keterangannya ya, apa yang dikatakan tadi digiring oleh Rudiana, itulah di keputusan PN Cirebon, dan dia sudah sangkal di Pengadilan Negeri Cirebon juga, PK tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 ya, bahwa itu keterangannya itu palsu, bahwa tidak ada kejadian dia melihat apapun ya, bahwa tidak ada berarti pengejaran, pelemparan batu seperti yang dia klaim tahun 2016, karena dia berada mulai jam 4 sore sampai jam 11 malam di warung SMA 4 Cirebon. Kan gampang ini Pak Kapolri ya, tanyakan hal-hal detail pada Aep, pada Dede, pada pada Liga Akbar, pada Rudiana, tentu pasti dapat inkonsistensi, karena the devil is in the detail. Ya, informasi kunci itu ada di hal-hal detail. Begitu orang itu diinterogasi dengan pertanyaan berulang yang detail dan inkonsisten, baik secara sekuensial maupun ketepatan, kepresisian kejadian, maka udah gampang itu dapat itu. Ya. Maka Anda, ya kalau memang Rudiana terbukti menggiring AFDD dan Liga Akbar ini, ya, dengan narasi rekayasa ini, ya tangkap, pecat, pidanakan gitu loh. Ya, jangan anak orang, ya, 7 orang dipidana seumur hidup akibat rekayasa dia, kan? Gitu. Kami tunggu Pak Kapolri, mumpung Anda belum dipecat oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.